pantau gerak janinnya. Jadi gerak janin itu harus benar-benar normal. Dan waktu berbuka itu hindari makan yang banyak mengandung kadar gula dan juga buru-buru banyak makan. Jadi semuanya itu harus aman untuk ibu sama janinnya gitu. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa, bincang-bincang dengan Dr. Sulistiowati, SPOG, M. Kathleen, dokter spesialis obstetri dan ginekologi RSUD Jombang, membahas tentang panduan berpuasa saat hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sehat untuk seluruh pendengar dan pemirsa Humas RSUD Jombang menyapa. Kembali lagi dengan saya Dianita Prayoga di acara yang kita tunggu-tunggu yaitu Humas RSUD Jombang menyapa. Pemirsa Humas RSUD Jombang menyapa, alhamdulillah ya, bulan suci Ramadan yang kita rindukan ini sudah kita jalankan saat ini, dan bulan penuh berkah ini, penuh rahmat, penuh ampunan ini kembali lagi menyapa kita. Selain persiapan hati, persiapan fisik pun tak kalah pentingnya untuk berpuasa ya. Oleh karena itu saat ini di samping saya sudah hadir seorang narasumber. Beliau adalah Dr. Sulistiowati SPOG. Beliau adalah dokter spesialis obstetri dan ginekologi di RSUD Jombang. Nah, untuk topik yang akan kita bahas kali ini tentunya seputar tips sehat nih dan produktif di bulan puasa khususnya untuk ibu hamil. Nah, tapi sebelum itu kita sapa dulu beliau ya. Selamat pagi Dokter Sulistiowati. Selamat pagi. Gimana Dok hari ini kabarnya Dok? Alhamdulillah. Tetap semangat ya Dok ya di bulan puasa ini. Sebelumnya ini pertama kali ya Dok ya mengisi acara Humas RSUD Jombang menyapa, perdana ya Dok ya kayaknya ya Dok? Iya, saya perdana karena juga baru masuk ke RSUD. Oke. Dok, ini kan baru perdana, baru pertama kali ini. Boleh nih Dok, sedikit disapa pemirsa Humas RSUD Jombang menyapa. Boleh perkenalan nih Dok. Katanya tak kenal maka tak sayang ya Dok ya. Oke, moga silakan. Baik, perkenalkan saya Sulistiowati, dokter Obgyn baru di RSUD Jombang. Ya. Saya lulus tahun 2019 sebenarnya itu. 2019 ya Dok. Dari Universitas Airlangga. Kemudian sebelum ini saya berada di Banyuwangi, di RSUD Banyuwangi dan beberapa rumah sakit di sana. Kemudian baru pindah ke Jombang per Januari 2026 ini dan aktif per Februari. Wah, nih baru nih ya Dok ya. Oke, baik. Nah, Dok, kali ini tema hari ini menarik sekali berhubungan dengan puasa, yaitu tentang aman nggak sih ibu hamil berpuasa nih Dok ya. Mungkin bisa dijelaskan Dok dari segi medisnya. Sebenarnya ibu hamil ini boleh nggak sih Dok berpuasa Dok? Jadi itu termasuk pertanyaan yang sering banget kita temui ya. Ketika pasien-pasien konsul gitu ya. Dok, saya boleh puasa nggak sih? Gitu. Boleh puasa nggak kan gitu. Sebenarnya jawaban utamanya yang pertama adalah boleh. Asal, gitu asal dengan catatan. Jadi ada sesuatunya di belakangnya. Intinya kalau kehamilannya itu risiko rendah, kemudian janin ataupun ibu dalam kondisi baik semua. Jadi semua dua-duanya harus dalam kondisi yang sehat. Jadi berpuasa bagi ibu hamil ini boleh aja. Tapi dengan catatan kondisi ibunya sehat, janinnya sehat, tidak beresiko tinggi ya dokter ya. Nah, ini kan ibu hamil kan ada TM1, 2, 3 nih Dok. Apakah semua trimester 1, 2, 3 ini aman Dok untuk berpuasa bagi ibu hamil? Apakah ada mungkin di TM1 jangan berpuasa dulu, TM2 atau bagaimana gitu? Sebenarnya itu tetap kita pakai rule nomor 1. Pokoknya semuanya harus aman, ibu dan bayinya sehat. Cuman karena kadang-kadang kalau trimester pertama kehamilan itu biasanya ibu hamil itu akan sering mengalami mual muntah. Jadi kekurangan cairan, dehidrasi dan sebagainya. Itu sebaiknya memang kondisi seperti itu memang tidak berpuasa. Trimester 2 itu cenderung lebih stabil ya, lebih aman gitu. Mulai berkurang. Jadi kondisi ibunya juga baik, kadang-kadang keluhan mual muntahnya tidak seberapa, kemakannya enak dan sebagainya. Kalau ibu hamil itu tidak ada masalah, silakan untuk berpuasa. Trimester ketiga, terutama yang akhir-akhir kehamilan, itu kita juga lebih waspada lagi. Karena kadang-kadang produksi air ketuban sudah mulai menurun, kemudian kebutuhan nutrisinya juga meningkat, itu juga lebih hati-hati untuk
berpuasa. Oke, jadi memang TM2 ini paling umum bisa lebih mayoritas itu itu paling aman itu memang di trimester TM2 karena memang kondisi ibu mulai stabil, tidak mual-muntah itu tadi. Kalau untuk yang TM1 dan 3 ini lebih aware lagi ya dok ya, karena memang butuh perhatian lagi gitu. Ya. Nah, untuk kondisi ibu dan janin yang sehat ini bagaimana sih dok? Maksudnya dilihat dari kondisi ibunya, apakah dari segi kecukupan nutrisinya atau dari segi kecukupan cairannya atau bagaimana? Yang pertama yang harus kita exclude dulu itu ibu hamil itu tidak boleh ada kelainan-kelainan, misalnya anemia, misalnya ibu hamil itu mengalami tekanan darah tinggi, kemudian dia mengalami diabetes dalam kehamilan, itu memang sebaiknya tidak berpuasa. Atau ibu hamil yang kemarin-kemarin itu sering mengalami kontraksi atau kram perut, itu juga sebenarnya kita juga waspada, jangan sampai terjadi perburukan dengan adanya berpuasa. Kemudian kalau saat berpuasa itu banyak hal yang harus diperhatikan. Misalnya adalah kebutuhan cairan, itu harus cukup. Misalnya kita itu biasanya cairannya 2 liter per hari Mbak ya. Jadi 2 liter per hari. Kalau kita asumsikan 1 gelas 250 cc berarti dalam waktu malam hari itu harus minum 8 gelas. Jadi luar biasa banyak ya kadang itu, gitu. Cairannya itu harus untuk kebutuhan cairan. Kemudian waktu berbuka itu hindari makan yang banyak mengandung kadar gula dan juga buru-buru banyak makan. Kadang-kadang kan kalau kita yang lagi nggak hamil berbuka ya banyak es cendol, es apalah semuanya itu kalau untuk ibu hamil tidak baik ya, jadi bisa memperburuk keadaan janin, bahkan bisa mengakibatkan kematian janin secara mendadak kalau kita kelebihan asupan gula secara mendadak gitu. Kemudian tanda-tandanya kalau misalnya kita ikut puasa nih, kemudian harus gimana ibu hamil? Yang pertama pantau gerak janinnya. Jadi gerak janin itu harus benar-benar normal. Itu tata cara untuk menghitung gerakan janin itu memang macam-macam. Silakan nanti ibu hamil bisa explore juga, bisa tanya ke dokter kandungannya, silakan. Kemudian yang kedua itu kita harus waspada atas kondisi ibu hamil itu sendiri. Jadi ibu hamil harus waspada. Kalau misalnya dia itu merasa pusing, kemudian berdebar-debar, geliang, ya sudah berarti puasa harus di stop, dibatalkan aja. Kemudian hal yang paling mudah lagi untuk mengetahui kebutuhan cairan cukup atau tidak, biasanya kita sarankan untuk selalu mengecek kencing. Jadi air kencingnya itu kuning jernih atau sudah pekat. Kalau sudah pekat berarti sudah kekurangan cairan. Jadi sebaiknya untuk tidak berpuasa. Karena cairan itu sendiri itu sangat penting untuk produksi air ketuban janin. Gitu. Kalau produksinya air ketuban janinnya menurun, takutnya juga tidak baik untuk janinnya. Tadi disebutkan bahwa ibu-ibu yang sangat beresiko untuk berpuasa adalah salah satunya adalah anemia, yang mempunyai diabetes, kemudian riwayat preeklamsi juga ya dokter, dan ya riwayat prematur juga itu juga. Nah, mungkin bisa disinggung dari resiko-resiko ini tuh yang kondisi yang seperti apa sih dok? Seperti anemia, kemudian preeklamsi itu yang seperti apa dok? Anemia itu biasanya akan kita lihat dari kadar hemoglobin. Jadi kadar hemoglobin itu biasanya sudah rutin dicek di puskesmas. Biasanya kalau di bawah 10, jadi kita sudah kategorikan itu adalah suatu kadar anemia. HB-nya ya dok ya. Kemudian kalau yang masalah preeklamsia itu biasanya kita lihat dari tekanan darah atau tensi darah dari ibu hamil. Jadi hati-hati kalau sudah di atas 130, apalagi di atas 140 itu sudah waspada sekali gitu. Kenapa sih dok kalau ibu hamil ini, mungkin sebelumnya ibu hamil nih sebelum hamil ya mungkin tekanan darahnya atau tensinya normal-normal aja nih dok. Kenapa ketika waktu hamil tiba-tiba kok bisa 150, 170 itu kenapa dok? Karena faktor apa kalau boleh tahu sih? Jadi ini kita merembet boleh yang lain dikit ya. Jadi kalau misalnya normalnya seorang ibu hamil itu tensinya akan lebih rendah ketika dia tidak hamil. Jadi misalnya waktu tidak hamil 110, 120 mungkin waktu hamil normalnya bisa lebih di bawah lagi gitu. Tapi kalau yang kondisi tidak normal dia akan malah lebih tinggi daripada kondisi sebelum hamil. Itu terjadi karena apa? Karena adanya proses kehamilannya itu sendiri. Karena misalnya hamil itu pasti separohnya itu adalah gennya ayah.
jadi gennya bapaknya. Dan itu istilahnya itu dari dalam tubuh seorang ibu hamil sebenarnya normalnya akan ditolak karena itu suatu benda asing gitu. Jadi kalau misalnya ibu hamil itu responnya kurang bagus, maka timbullah suatu hipertensi. Jadi itu sebenarnya suatu sinyal. Maka dari itu untuk ibu yang mempunyai riwayat preeklamsi tidak disarankan untuk berpuasa ya dok. Jadi tidak disarankan untuk berpuasa, apalagi kalau saat ini juga tensinya lebih tinggi. Nah kalau maksa nih gimana? Udahlah nggak apa-apa nih. Aku yakin bisa, gimana nih dok? Kan biasanya banyak kayak gitu dok. Sekarang kita kembali lagi ke ajaran kita ya. Kita bahwa ibu hamil itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dari segi Islam ya dok, agama lah ya. Agama ajarannya kita itu sebenarnya ibu hamil itu tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Jadi semuanya itu harus aman untuk ibu sama janinnya gitu. Kalau memaksa seperti apa? Kalau memaksa ya jangan memaksa. Kita harapkan supaya tidak memaksakan diri. Karena itu membahayakan diri sendiri dan juga janin yang di dalamnya. Dan itu bukan kewajiban untuk berpuasa, tapi mungkin kita wajib untuk menjaga janin yang ada di dalam kandungan. Dokter tadi disebutkan bahwa salah satu untuk tips menjaga selama berpuasa untuk ibu hamil adalah salah satunya adalah nutrisi saat sahur ya dok ya. Kemudian monitoring. Nah, monitoring janin dan ibu hamil ini apakah dilakukan 1 minggu sekali atau bagaimana untuk ibu hamil yang sedang berpuasa ini dok? Karena kan kita menjalankan ibadah 1 bulan penuh nih dok. Nah, untuk evaluasinya nih, untuk memonitoringnya ini berapa 1 minggu sekali atau bagaimana? Yang masalah nutrisi ya. Jadi nutrisi itu kalau sahur. Kalau sahur apa nih? Makan apa nih? Kita itu jangan banyak makan karbohidrat simpel yang menyebabkan kita itu mudah lapar. Jadi kalau yang kayak roti, kue itu kalau kita makan biasanya akan menyebabkan cepat lapar. Jadi makan makanan yang tinggi serat. Jadi kalau misalnya mau beras merah silahkan. Kemudian tetap harus ada protein. Protein itu bisa telur, bisa dada ayam, ikan, silahkan. Gitu. Kemudian kalau mau nambah kacang-kacangan, misalnya almond, boleh. Itu juga. Kalau untuk lemak sehat sendiri, apakah perlu juga dok? Boleh. Tapi biasanya kami menyarankan misalnya lemak itu sumbernya kayak alpukat, itu mungkin lebih bagus gitu ya. Dari buah ya dok ya. Untuk nutrisi. Nah, untuk monitoringnya nih dok, bagaimana? Kalau untuk monitoring yang pasti yang pertama itu adalah takutnya, yang ditakutkan itu adalah ketubannya yang sedikit tadi itu. Yang pertama evaluasi gerak janin. Evaluasi gerak janin itu gimana sih caranya? Dok, apakah bisa dilakukan di rumah nih dok ya gitu? Itu dilakukan kapan? Setiap hari. Jadi kalau evaluasi itu setiap hari. Jadi banyak macam caranya. Biasanya itu orang itu kalau misalnya malam hari. Jadi kita harus tahu, janinku, bayiku ini kira-kira sering untuk geraknya itu di waktu kapan? Itu kita kasih tanda gitu. Misalnya jam malam jam sekian itu bisa tidur miring ke kiri, kemudian kita hitung 10 gerakan. Dalam 10 gerakan itu kira-kira dalam waktu berapa jam? Normalnya kurang dari 2 jam itu sudah ada 10 kali gerakan. Gitu. Itu kalau simple ya di malam hari. Tapi kadang-kadang dodok puasanya itu loh siang hari. Kok aku suruh ngitung gerak janin di malam hari ini bagaimana kan gitu. Nah, kalau di siang hari itu biasanya kita akan menghitung dalam 12 jam itu minimal gerakan 10 kali gerakan gitu. Jadi ketika kita bekerja atau apa, itu bayi kita hitung, kita agak istilahnya kita itu agak memperhatikan gerakannya ini kapan, itu 1 jam gitu. Nanti kita bekerja lagi, kemudian gerak lagi 1 jam, kita hitung lagi. Itu juga boleh. Jadi minimal dalam 12 jam itu adalah 10 kali gerakan. Minimal 12. Tidak boleh kurang dari segitu gitu. Kalau ada lagi caranya kalau misalnya tidak lagi berpuasa, yaitu kapan? Setelah makan tunggu 1 jam, kemudian gerakannya berapa kali gitu. Normalnya lebih dari 4 kali dalam 1 jam setelah makan. Biasanya kan habis makan kena asupan gula, janin itu akan bergerak gitu. Karena dia happy dok ya, kemasukan nutrisi lagi. Seperti itu gitu. Kemudian itu
yang bisa dilakukan setiap hari. Kemudian yang simple ya dok ya. Jadi kapanpun bisa dilakukan. Gitu. Cuman kemudian yang kedua bisa kita evaluasi pertumbuhan janin dan juga yang paling penting jumlah air ketuban itu ya terutama dengan USG. Jadi harus dilakukan pemeriksaan USG. Kalau misalnya untuk trimester kedua itu bisa 2 minggu atau 4 minggu sekali gitu. Kalau sudah masuk trimester ketiga biasanya kita tiap 2 minggu silakan atau bila ada keluhan. Nah selain asupan nutrisi kemudian monitoring janin dan ibunya, apakah perlu asupan vitamin lain dok di samping itu? Kalau vitamin itu sama aja. Ada suplemen gitu. Kalau vitamin itu sama aja dengan ketika tidak puasa itu ya dok ya. Jadi suplemen-suplemen yang misalnya pada waktu trimester pertama yang wajib dipenuhi itu misalnya adalah asam folat. Kemudian nanti kalau sudah tidak mual muntah bisa ditambahin dengan tablet zat besi, kemudian kalsium seperti itu. Nah itu tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Sulistiawati apa saja yang harus diperhatikan bagi ibu hamil seperti nutrisinya, monitoring janinnya, terus kemudian tanda-tanda bahayanya apa saja sih yang harus kita perhatikan, yang harus kita kalau misal ikut puasa tiba-tiba mungkin berdebar, mual atau mungkin pusing itu langsung saja dibatalkan ya dok. Kalau sudah pusing lemas itu suatu sinyal ya. Karena badan kita nih udah mengeluarkan sign seharusnya. Dok, terakhir nih dok sebelum acara ini kita close ini dok, mungkin ada tips dan pesan mungkin yang ingin Dokter Sulis sampaikan kepada pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, mungkin bagi ibu-ibu hamil yang sekarang saat ini sedang semangatnya menjalankan ibadah puasa nih dok. Boleh nih dok. Jadi sebenarnya kalau sebelum kita memutuskan untuk berpuasa sebaiknya memang berkonsultasi dulu. Jadi konsultasi ke dokter kandungannya ibu hamil, silahkan untuk berkonsultasi. Kemudian setelah konsultasi kamu boleh untuk berpuasa. Nanti akan dikasih tahu dipantaunya seperti apa, tata caranya seperti itu. Jadi terpantau ibu dan janinnya gitu. Intinya jangan memaksakan diri gitu ya, tidak boleh memaksakan diri. Nah mungkin dari masyarakat di luar sana, bagi pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa yang mungkin mau berkonsultasi ke poli kandungan atau mungkin mau check up monitoring janin ibu, silakan datang ke poli kandungan ya dok ya di RSUD Jombang, karena saat ini dokternya sudah ada 5 ya dokter. Banyak banget. Cara mengingat saya ini poli kandungan selalu rame ya dok ya. Untuk kunjungan tiap harinya berapa nih dok kalau boleh tahu di jalan? Ini selama ini kan saya masih baru masuk ya per Februari, kira-kira sekitaran 50 sampai dengan 80. Banyak juga ya dok ya. Untuk dokternya bergantian ya dok ya. Satu hari biasanya berapa orang dok? 2 orang. Untuk saat ini dokternya sudah ada dokter Subur, kemudian dokter Joko, dokter Iwan, dokter Dian, dan dokter Sulistiawati sendiri. Baik dokter, sebelumnya terima kasih karena sudah meluangkan waktunya perdana nih mengisi acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Semoga apa yang dokter sampaikan ini bisa menginspiratif, mengedukatif kita semua, dan tentunya bagi ibu-ibu hamil lebih aware lagi terhadap dirinya ya dok ya selama menjalankan ibadah puasa ini. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, cukup sekian acara kita pada pagi hari ini, dan jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share di channel YouTube kami, dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.